Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Puji beserta syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam mari pula kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian yang kami muliakan, bapak-bapak dari panitia dan pengurus masjid, demikian pula panitia Ramadan, dan yang kami muliakan bapak-bapak sebagai jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang hal ada dan bagaimana ada yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, pertemuan yang lalu telah kita bicarakan tentang hal ada atau tidak pada Allah, dan kemudian ada yang pada Allah adalah bagaimana ada yang ada pada Allah. Bukan adalah kita perhatikan bagaimana ada Allah yang sudah ada, enggak boleh. Allah yang sudah ada bagaimana, tidak boleh. Tetapi ada yang ada pada Allah dituntut oleh agama supaya kita dapat mengenal. Di samping mengenal Allah itu ada, dan bagaimana ada yang ada pada Allah, sehingga sungguh beda dengan ada yang ada pada manusia. Istilah singkatnya pertemuan yang lalu telah kita bicarakan adalah amantu billahi. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan bicara amantu bima qalallah, yaitu juga sebagaimana wajib kita percaya, bagaimana yang sudah kita percaya penjelasan pada pertemuan yang lalu tentang hal Allah Subhanahu wa taala, berkesimpulan dia wajib ada karena dia memang dia ada sifat tidak ada. Dan yang kedua adalah ada itu beda dengan Allah karena beda dengan ada yang lain. Karena ada Allah Ta'ala itu bukan karena hilang tidak ada, tetapi malah karena ada Allah itu karena pada Allah tidak ada sifat tidak ada. Dengan dua analisa dan dua istilah tersebut jelaslah perbedaan Allah dengan alam. Dengan istilah Qur'annya laisa kamitslihi syai' hingga akhir. Pada hari ini kita akan bicara ada ala kadar yang menyangkut dengan maqalallah. Di samping kita percaya kepada Allah, percaya pula kita kepada apa yang dibicarakan oleh Allah. Persoalan bicara apa kata Allah Subhanahu wa taala itu dua. Yang pertama adalah bagaimana yang maksud dengan qala, dan bagaimana juga dan apa juga yang Allah katakan. Jemaah yang terhormat, dengan kalimat wa bima qalallah menunjukkan yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah ada perkataan. Dan perkataan Allah Ta'ala itu kaitannya dengan apa? Lalu yang ketiga, bagaimana perkataan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan yang lalu kita meyakini dan kita bisa dapat nyambung dengan pelajaran pada hari ini. Kalau Allah sudah beda dengan alam, sifat Allah wajib beda dengan sifat alam. Itu mau tidak mau. Kalau kita telah mempercaya Allah itu sungguh nyata beda dengan Allah karena ada alam, karena tidak ada lagi sifat tidak ada, dan ada alam itu karena belum datang sifat tidak ada. Sedangkan ada Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak ada lagi sifat tidak ada, dan bukan karena sebelum datang tidak ada. Malah Allah yang ada itu dikarenakan karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Ini sudah. Kalau demikian ada yang ada pada Allah sungguh berbeda dengan ada yang ada pada makhluk. Ini zat. Kalau memang zat Allah sungguh beda dengan zat alam, maka adalah sifat Allah juga wajib beda dengan sifat alam. Kalau zat Allah dengan zat alam sungguh beda, lalu sifat Allah masih sama dengan sifat alam, dianggap kita ini belum juga membedakan Allah dengan alam dalam keseluruhan aspeknya, baik zat, baik sifat atau af'al. Jemaah yang terhormat, berbicara bima qalallah, yaitu Allah ada kata-kata. Apa itu kata-kata yang ada pada Allah? Perkataan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa yang ada perkataan pada hambanya. Istilah yang tentu saja dua-dua istilah tersebut kita gunakan istilah yang telah ditentukan. Kalam yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifatun qadimatun
qaimatum bidzatihi, sifatun qadimatun qaimatum bidzatihil qadimah. Kalam itu satu sifat, dan sifat itu adalah qaim bidzat, tidak akan lepas dengan zat. Dan kemudian apabila dia satu sifat dan tidak akan bisa lepas dan pisah dengan zat, lalu kemudian adalah zat mana yang terikat? Qaimatum bizatihil qadimah. Artinya apa? Kalau zat Allah Ta'ala bersifat dengan qidam atau qadim, maka sifat Allah wajib bersifat dengan qidam. Apabila wajib bersifat dengan qidam, sama dengan tidak bisa lepas zat dengan sifat. Beda dengan manusia, beda dengan alam. Beda dengan alam artinya sesuatu benda yang pada benda itu ada benda dan ada sifat benda. Kita sama-sama memaklumi dan kaya sekali bahasa. Benda yang ada yang sifat benda tetapi di dalamnya ada manis. Ada benda yang di dalamnya ada asin. Ada benda yang di dalamnya ada asam. Ada benda yang di dalamnya ada pedas. Tak usah kita sebut urut satu demi satu, banyak kali. Kalau demikian sifat yang ada benda baharu, umpama ada sifat manis pada gula, ada sifat pedas pada cabai. Ini adalah sifat yang ada pada cabai, iaitu adalah pedas. Sifat yang ada pada gula adalah manis. Tetapi sifat ini bisa jadi pisah dengan dia. Mana bisa jadi pisah? Bisa jadi terdapat manis tapi tanpa gula. Bisa jadi terdapat pedas tanpa cabai. Kalau begini adalah bisa jadi ada kalam lepas dengan zat Allah. Bisakah? Inilah kalimat qaimatum bizatihil qadimah. Jemaah yang terhormat, kalau demikian jangan kita anggap yang bahawa kalam Allah itu adalah pisah dengan zat di sewaktu-waktu. Tidak boleh. Di sini juga menunjukkan yang bahawa perbedaanlah sifat yang ada pada alam dengan sifat yang ada pada adalah khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kalau sifat itu adalah memang satu sifat yang jidu zat Allah, iaitu bersifat qaulun. Allah na bicara, na perkataan, itu sifat. Dengan istilah Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala. Allah itu adalah ada bicara. Sifat bicara Allah itu kalimat-kalimat kalam Allah itu bukan zat, tetapi bicara kalam Allah itu sifat Allah. Kalau sifat Allah adalah zat Allah itu sama-sama kadim, hana awai urang duda baru je pegah ba. Hawa hana awai urang duda baru raya. Hana awai urang duda baru carang. Tetapi adalah sifat Allah Ta'ala ada baik duda baru na pegah ba Tuhan. Qadimatun. Baik jina na pegah ba Allah Ta'ala sama dengan Allah kalebih hawai kana. Baik tergambar yang bawa Allah na antia kalian na benda baru na pegah bali Tuhan. Awak-awaknya yang kalau pegah apa ke? Lainnya baru dah pegah tawa rumah baru, dia pegah rumah nako. Yo kalau pegah rumah hana tahu undang kawan dan saudara untuk kira-kira rumah baru hana pegah naka. Tetapi dia dah pegah rumah baru dah pegah lun pulih lun pegah pesta adalah syukran rumah baru. Kalau laginya pemikiran bahawa Allah Ta'ala ni pegah dalihna benda, maka sama dengan kalam Allah na kadim. Menyamanan Allah ni pegah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada kala ni pegah li Allah Ta'ala khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Baik tergambar yang bawa Tuhan yang metutu leh ni putera Nabi Adam dalam bumi kena baru nekun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai Adam bumi kalau pegat gata kalau pegat ke khalifah alam yang baru nak pegah. Moyanyan baru nak pegah bahawa Nabi Adam kalau putera kena kalamna kalam inni ja'ilun fil ardi khalifah. Alanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan adalah lun lempejat langit fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy, bahawa te kali nak pegang arah balik nak pegang langit ni baru nak pegah ini jailun awak hana nyong lagi nyong bentuk adalah kalam Allah hana kadim.
Malah apa juga Allah bersifat dengan wujud dan Allah bersifat dengan kalam. Karena kalam juga wujud. Menyamanan Allah dan Allah yang kata yakin Allah kalam. Apa kalam Allah Taala. Allah akan bicara oleh Allah Taala. Semua Allah yang telah Allah bicarakan dengan kalam yang kadim, nunggu kapan waktunya. Pulen ura pulen, tengah pulen, sebab pulen, di tempat pulen. Pulen hana karena nyo sebab. Kemudian tanggal yang telah Allah bicarakan mikat dengan adalah kudrah, mikat dengan adalah iradah, mikat dengan ilmu, lahirlah pada uroha. Jadi menyamanan manusia yang lahir uranya kan baru uranya nak perah di Tuhan lun kalung pejit manusia lawan negara. Kemudian katanya yang lahir barawakan orang perah akan terjadi musibah mepak metoh. Kemudian kan orang yang kau ikut perah oleh Allah Taala kejadian akan memang akan tenggelamnya pemaji kapal-kapal selam di Indonesia kan orang kau ikut berbagai Tuhan aku. Dari kalam kadim telah bicara satu waktu kamu akan terjadi ini. Bah lagi Tuhan perah orangnya karam aku. Jadi bateri gambar yang bawa orang kejadian orangnya yang baru perah karam oleh Tuhan. Nyo menyelaganya sebagai wartawan dan terjadi berlipu persoalan aku. Maka inilah perbedaan kalam yang kadim dengan kalam yang hadis. Jemaah yang terhormat, kalau sudah begini kita lihat, maka apa yang terjadi pada kita sekarang? Terjadinya umpama ketenggelam dan di dalamnya ada 53 awak yang semuanya adalah Mesir Rawana, sehingga diistilah oleh Panglima TNI sudah semua mereka itu gugur. Maka inilah istilah yang digunakan, orangnya, personilnya, kejadiannya, demikian pula memang kapalnya telah didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada orang yang kena dentil oleh Tuhan pada kalam Allah yang kadim akan terjadi sedikit pun tidak akan meleset. Jemaah yang terhormat, sesudah peristiwa ini akan kita yakini bagaimana Allah bicara. Kiban berhabari Allah Taala nangku. Itunya kata dema kalam, itulah menurut istilah. Kalau istilah dalam bahasa al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wada', itu semua orang ngaji nangku. Yang dikatakan kalam natahnya ke kalam al-lafdul murakkabu, al-kalamu huwal lafdul murakkabu, sebuah lafaz yang kagak susun antara sudut jadilah ke mana, aina. Apabila kita telah susun kalimat dengan ke mana dengan istilah latinnya dan kita lihat dengan bahasa asal Arabnya aina, maka semuanya kalimat tersebut itu punya haraf 1, 2 dan berikutnya. Kalau demikian inilah yang dikatakan adalah al-kalamu yang bukan keadaan kalam pada Allah, tapi al-kalamu yang ada pada Allah. Baik lemah gaya orang. Baik lemah dalam pemikiran kita adalah kalampih adalah lagi kalam manusia. Menyolagi kalam manusia punya huruf, punya lafaz, punya suara, punya awal, punya pertengahan dan pada ujung. Kalam Allah semuanya hana. Menyamanan Allah nama tutu na huruf tutu Tuhan hana. Allah nama tutu na lafai bakalam Allah hana. Allah nama tutu na awai tutu Tuhan hana dan hana tengah dah hana tenali. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, ini adalah menyolaginya manaji, maka sungguh bedalah Allah Taala dengan alam, beda fil qauli. Lagi beda Allah Taala dengan alam adalah fi dzati. Beda Allah fi dzat, beda pula Allah fi sifat. Menyoba Allah bak zat sungguh merupakan perbedaan, sedangkan bak sifat masih ada kesamaan. Dalam gekun adalah mengesahkan Allah bak zat, bak sifat dan bak buat. Jemaah yang terhormat, kalau demikian Allah Ta'ala bicara tidak punya huruf, tidak punya lafaz dan tidak punya suara. Mungkinkah ada kalam tidak punya huruf? Mungkinkah diistilah kalam tapi tidak punya lafaz? Mungkinkah na kalam hana suara? Jemaah yang terhormat, kalam na hana mecih na huruf, kalam na hana mecih na suara, kalam na hana mecih na lafaz. Ini nengko. Sehingga dalam aturan agama dalam menyangkut dengan akidah gepegat perbandingan persamaan lagi-lagi sama ke laginya nengko. Sebagai mendekatkan pemahaman na kalam hana huruf, na tutu hana suara, kiban tutu Allah na hana suara,
Ni pegat perbandingan di urang pegat penjelasan dalam ilmu akidah lagi ka hadisin nafsi gitu le. Makna ka hadisin nafsi bisikan hati dengku. Bisikan hati dengku. Katanya ban mentajak-tajak merempak ngentira orang dalam aturan piran tu dan nyan merempak dengkunya lemot tanyang ho dengku kena langkah. Sebelum katanya tanyang dia merempak pertemuan katanya dengan saudara Anna mau pergi lam hati kana tanya dengku. Nyo barang yang nalam ati dia merempak ngan dengkunya lemot tanyang pane dengku wau Anha dengku ja putra dengku ja mita nyo hadisun nafsi keun. Nyo istilah hadisun nafsi nyo hana huruf, hana suara, hana lafaz, hana tapi ittifa ahli lughat yusamma kalaman. Musirau ahli bahasa hana yang keun kalam. Tetapi diberi nama dengan kalaman. Kalau demikian untuk ada kalam gak mesti ada haraf. Untuk ada kalam gak mesti ada huruf. Nak mesti kalam gak mesti ada suara dan lafaz. Timah yang kedua. Kalau demikian samakah kalam Allah yang tidak punya huruf dengan kalam hadisun nafsi juga sama-sama enggak punya huruf? Nyopi licin macam tu nengku. Memang punya ilmu yang akidah ya ilmu licin nengku. Ilmu licin. Beda dengan ilmu furu'. Ilmu furu' kau ingkasat tu. Misarai baca bine. Ilmu akidah misarai baca lanjurung nengku je. Hanya dengan bine nengku. Mana rawai je nengku. Kalau demikian yang penting kita bicara adalah kalam hana huruf gekeun kalam lagi hadisun nafsi. Tetapi adalah hadisun nafsi menangkeh kalam Allah hana huruf tidak boleh. Hadisun nafsi nalawati tu menyang merempak ngendengkunya lemut tanyang. Nyen bab tatu kalimat menyang merempak lemut tanyang naik pajuh jid na awai na tengah na bacut. Menyang kalam Allah na awai na tengah hanyut. Percikeun ke hadisun nafsi sama-sama tidak huruf tapi yusama kalaman. Itnan takai aku. Dijih sama-sama hana huruf gekeun kalam. Kan kira-kira sama-sama susunan jih laganyan kalam Allah mututun mawai metengah mewujud. Anjir. Ini wajib menyohal laganyan tu nah sama tiban sama kalam Allah sa lagi tutu hati. Menyokah sama kalam Allah lagi tutu hati. Galam mukhalafatuhu lil hawadi atau masih dalam laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Hal ini perlu gedenya dalami tahapan demi tahapan tak pelajari sehingga terus kena baru jipiuh yang keun dalam tauhid awaludin ma'rifatullah. Menyogalam terus kena dalam JPU dalam pelajaran aku. Cuma kan mandung orang yang kat pelajaran terus kenan tiga belajar terus kenan tapi diberi hak dalam ilmu bacut demi bacut selangkah demi selangkah titik akhir sudah dipadai enggak usah lagi belajar. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, apabila lagi nyo kalam Allah Taala hana huruf dan hana suara hana tapena, maka dengan sendirinya kalam Allah Taala tetap tak yakin na tu dan yakin hana huruf dan yakin hana suara. Timah tanggapan. Bagaimana tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada nengko. Padahal Quran adalah kalamallahu Musa taklima. Allah Taala bicara dengan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jadi nana pegah habar Nabi Allah Musa dengan Allah Taala, nana pegah habar Allah Taala dengan Nabi Musa nengko. Jadi menyamanan nyan ban tutu Allah Taala dengan Nabi Musa, menyamanan nyan ke ban tutu na huruf, na suara, na wate, na dengar, na ujung. Jemaah yang terhormat. Lagi-lagi nyokuh yang biasa tertakut tempat membayang tiga lap dalam ingatan tu. Ingat. Kalimat kalamallahu Musa taklima bukan ayat menentukan bagaimana Allah bicara. Tetapi kalamallahu Musa taklima menyatakan yang bahwa Allah ada bicara. Dan dua ulang nengku. Kalimat kalamallahu Musa taklima kan sebuah ayat Quran yang ini punya lagi kiban Tuhan berkhabar. Tetapi ayat kalamallahu Musa taklima sebuah ayat yang dinyatakan yang bahwa Tuhan na berkhabar. Apa? Tuhan na tutu, kau enggak pegah Tuhan kiban tutu. Lain kiban, lain na. Sedangkan adalah Allah sebuah zat yang na tutu. Kemudian kiban tutu hanjit na pakon. Kiban itu adalah bentuk. Kiban itu adalah kaifiat. Menyozat Allah zat yang hana kaifiat, maka sifat hanjit makaifiat engkau. Ini logis secara akal.
Zat Allah hana model kan bulat kan panjang kan tiang kan pane kan putih kan hitam kan nyo kan jih bandum hana ba Tuhan. Nyanan Allah Taala sabab zat yang hana hidup model. Menyo zat Allah hana model sifat hanjit model. Menyo ayat kallamallahu Musa taklima kena pegah kiban model pegah apa sama dengan Allah hana model sifat na model sungguh tidak sama, tidak iman, tidak aman. Menyonan pucit ayat Quran kallamallahu Musa taklima bukanlah menyatakan bagaimana Allah bicara, tetapi kallamallahu Musa taklima adalah menyatakan Allah ada bicara. Kiban Tuhan hana mekri pakan kerja hana dudukri karena Allah hana model. Pakan kerja memang Allah hana model dan pakan juga Tuhan hana model karena terjadinya model itu adalah bukan pada ada. Maaf hukum. Terjadinya model kan karena na. Tetapi terjadi model adalah dengan sebab penyebab na nengko. Ulang nengko. Jia ke model kan karena na, tapi jia ke model karena kiban bentuk na nengko. Sesuatu yang na hana mesti na model. Payah tangi ile kiban na baru nampak model. Na apa yang na tameh, na remoh, na tersebut dua. Yang pertama na urang pena dan yang kedua na dari bahan puana nengko. Sabah tameh yang kalau na dalam tiang masjid han mungkin na menyohana memang tukang pena. Tukang ka duduk dalam masjid han mungkin na menyohana bahan puatra bahan tameh nengko. Na semen na no na batai na besau. Apabila bahan saputan tukang kana tameh han dalam jadi. Kemudian bahan ka tumpuk dalam masjid lengkap siapa hana kurang tukang dalam terus hana jadi. Menyomanan adalah terjadinya model pada bahan. Menyobahan karena kiban jiputa li memang li tukang. Menyai pegat li tukang mal ji lumpang maka terjadilah lurus. Menyai pegat li tukang mal ji lagi pintu gaba-gaba maka jadilah bengkok. Kalau ipegat li tukang kena na kira-kira ji na relief maka terjadilah gurih-gurih ji. Menyomanan terjadinya model adalah tergantung kepada bahan. Menyokana model payah takui na bahan. Menyokana bahan berarti kelih sirau. Tamehnya walaupun saboh kata dua saboh tameh kan aku. Na nawai dalam kana dua. Na besawai dalam kana leh. Na memang batai dalam kana perut. Na lain di dalam jih kana limong. Dia ada dipikir dalam besar pada di bawah na unsur lain mengandung. Sama dengan saboh tameh mungkin jutaan naik dalam kan aku. Pakan karena bahan pokok mentang na limang dalam masing-masing bahan pokok na pulain dalam bu na zat besi dalam bu na zatnya dalam bu na zat lain. Menyonan tergantung jadinya model adalah justru karena ada bahan untuk jadi. Kalau Allah Taala sama dengan henjitna model, kenapa tidak boleh ada model Allah? Karena Allah Taala jadi tidak punya bahan. Pakan tidak punya bahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah punya bahasa kitab qiyamuhu binafsi. Bahasa Quran ghaniyu antumul fuqara. Allah itu kaya dan malam itu kira-kira manusia itu miskin. Makna kaya hana mahaja dua apa? Urang pujut, urang pegot hana perle. Pakah hana perle urang pegot karena hana perle bahan. Dan kemudian bahan hana perle. Pakah kaya hana perle bahan karena memang hana payah pegadah hana. Kalau demikian menyonan untuk bagaimana kalam Allah Taala hanjit dan kiban kalam Tuhan. Dan lagi hanjit dan yang kiban Allah Ta'ala. Pakan karena zat Allah sabah zat yang hana model. Dan kalam Allah sabah tutu yang hana model. Hanjit dan yang kiban zat Tuhan. Hanjit dan yang kiban tutu Tuhan. Pakan kejadian hana model. Karena zat Allah na tapi hana bahan. Tutu Allah Ta'ala na hana bahan. Tutu dan yang na bahan aku. Pua bahan ke mana? Bahan itulah. K, M, A, Y. Itu bahannya. Jadi bahan tutu puatra aku. Puatra bahan tutu. Puatra tutu aku. Menyotam tutu ha. Bahan J, H, O aku. Menyobahan tutu yang benan ja sama dengan J, A, K aku. Benan J lagi bahan tameh. Nyawa. Menyobahan kuih lain lam aku. Menyobahan pula lain lam tu. Jadi adalah tergantungnya bagaimana bahannya. Tergantung apanya bangunan. Kalau demikian, kalau kalam Allah Ta'ala juga na bahan, maka sungguh wa kalam Allah Ta'ala itu punya waktu, punya tingkat, punya huruf, punya awal. Punya mana Allah Ta'ala na tutu, na huruf batu Tuhan, hana. Na model kiban tutu Tuhan, hana. Berkesimpulan, pak kricit dengan kalam Allah, kalam Allahu Musa taklima. Mekri karena Allah Ta'ala menutu dengan Nabi Musa, dan pegah lun na tutu. Puat tutu, innani anallah la ilaha illa ana nyana lega wirayat lisan Al-Quran aku dingai lentik dengan yang aku.
Innani anallah itu tulisan penuh. Innani anallah la ilaha illa ana ubiriya tulisan dan na. Keyakinanlah kita yang pertama, lain innani anallah, satu sisi dalam dunia memahami, lain kalam Allah Subhanahu wa taala satu sisi dia yakini. Dia yakin kalam Allah taala hana huruf, hana suara. Menyonan innani anallah bukan kalam Tuhan, tidak boleh. Bagaimana juga kita pahami innani anallah nyan mesti kalam Tuhan dan dia fikir lagi nyan ke kalam Allah. Ini jalan keluar wajib kena dori. Menyohan tu sungguh kadang-kadang yang nyo rek kekan, yang ken rek tentang kenyo. Jemaah yang terhormat, sudah. Tentu bicara ini adalah bicara kalam Allah Subhanahu wa taala. Belum menanggapi ada season yang kedua yang diberi waktu oleh Bapak pengantar, dia dengar jio, jangan terus dengar jio nak. Atau dengar jio ke? Maka dengan senriji kalau kita bicara hom sangko tutu nak putra begai Tuhan nak. Karena kalam adalah takluk bab wajib, namika dengan mustahil, namika dengan harus nak. Contoh yang mikat dengan wajib mustahil harus lam runda-runda kun takluk kalam bak lepa bak wajib nak pegah di Tuhan barangnya tapi asal wajib mesti nak takluk bak mustahil barangnya tapi barangnya hana nak pegah bak harus barangnya jin hana. Belum kita masuk dalam memang ranahnya. Mantang bicara adalah kalam Allah hana huruf, hana suara, hana awai, hana duda. Pak kricit dengan tutu Nabi Allah Musa, dengan tutu Allah dengan Nabi Musa han menunjukkan kesimpulan yang berwarna model hana model. Pakan hana model karena adalah Allah hana bahan wujud Allah dan kalam katanya hana bahan dia kedutu. Itanya na bahan saja na asal na tuliang na gapah maka model lah urang kita duk tadang tajak tai. Itanya na bahan batutu maka model lah tutu ho kajak pandai kawo sawadra nepai kampung kiban nenek itu model tu maji. Pakan karena katanya adalah pakai bahan maka model lah. Mungkin adalah sesuai dengan jadual. Kadang-kadang lebih trip pada hotel dalam tanggapan. Menyuhana dah selesai hotel nanti pada ujung. Mudah-mudahan penyampaian lontuan sebagai penyampaian. And now tentu bahan tempat nunggu negapi rak sikret-sikret yang dua perah tempat negapi yang nunggu. Tapi kalau hana pula negapi menunjukkan sudah tahu dan sudah mampu atau kadang-kadang hana negapi dalam satu daripada dua pasti nunggu. Maaf nunggu. Inilah penyampaian lontuan. Lebih kurang dalam penyampaian mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.